Saya tidak tahu siapa yang memilih tema ini, krisis ekonomi, bagaimana menghadapi krisis ekonomi di masa pandemi ini. Ya, saudara, kalau bicara krisis, dengar ya, saya percaya semua kita setuju kalau saya katakan ini. Kalau kita bicara krisis, itu nggak ada COVID pun pada kok di hidup kita. Betul tidak? Saya ulangi lagi. Kalau kita bicara krisis, tidak ada COVID pun, tetap krisis itu akan ada dalam hidup. Kita bicara krisis nggak usah mikirkan karena ada pandemik ini. Setiap hari dalam kehidupan kita, siapapun kita, krisis itu akan tetap ada. Nah, memang selama pandemik ini rasanya krisisnya lebih berat. Tantangannya lebih berat. Itu kita nggak bisa hindari. Tapi di atas semuanya ini, ada Papa yang tetap bertanggung jawab untuk kita semuanya. Kepada keluarga yang bergabung dengan kita untuk belajar. Maafkan saya kalau saya harus katakan ini. Kalau ada di antara kita, ada orang kita kasih meninggal karena COVID ini. Maaf, saya mau katakan kalimat penghiburan ini. Nggak ada COVID pun, maaf ya, nggak ada COVID pun. Suatu hari yang namanya manusia, kita pasti meninggal. Maka itu biar penghiburan dari Tuhan ada untuk semua keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang dikasih. Walaupun itu sulit untuk dimengerti. Walaupun itu sulit untuk dimengerti. Kita percaya di atas semuanya Papa kita tetap bertanggung jawab. Nah, sebelum kita bicara tentang krisis ini, mari kita mencari tujuan krisis ini. Ya, saya ulangi, kita akan mencari tujuan dengan krisis, dengan masalah yang ada di hidup kita. Apa tujuannya? Kalau kita bisa melihat tujuannya dan itu indah, maka krisis ini jadi ringan untuk kita hadapi. Tapi kalau krisis ini kita nggak tahu tujuannya, krisis sepele saja, itu jadi berat, jadi besar sekali. Rasanya aduh tidak sanggup. Nah, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Papa di surga, kita melihat krisis ini ternyata punya tujuan yang sangat mulia. Nah, kita lihat ayat yang pertama. Roma 8 ayat 28. Semua kita kenal ayat ini. Dan biarlah firman ini jadi kekuatan buat kita untuk kita menghadapi krisis ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Nah, saya suka memperhatikan kata sekarang. Karena kata sekarang ini mau dibaca besok, mau dibaca 10 tahun yang akan datang, dibaca 10 tahun yang lalu, tetap sekarang. Woi, Sandra, ini anak saya dari Gorontalo, lama tidak muncul. Baru sekarang, senang Papa, kalian hadir. Sekarang, berarti setiap hari. Kita tahu, sekarang. Apa yang kita tahu? Bahwa Papa di surga turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk COVID-19. Walaupun bukan Tuhan yang ciptakan, jelas Papa kita nggak sekejam itu, ya, turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, segala sesuatu ini ya krisis, entah krisis kecil, ringan, berat, besar, pokoknya Papa selalu ikut bekerja dalam segala sesuatu loh. Jadi semuanya yang kita alami, ini tujuan krisis untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan ampuni kami kalau kami masih ada yang belum terima.
Kebaikan apa? Kalau gara-gara COVID ini ada yang kita kasih harus meninggal. Kebaikan apa? Ampuni kami kalau kami menanyakan ini, Papa. Tapi hari ini kami mau belajar untuk menerima firman-Mu ini. Walaupun sulit dan berat untuk kami mengakui kebaikan. Kebaikan apa? Tapi kami percaya, Tuhan, apa yang Kau katakan itu benar. Hanya saja saat ini kami belum bisa mengerti. Tolonglah kami, Roh Kudus, untuk kami bisa mengerti betul-betul. Terima kasih untuk itu. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saya baca beberapa terjemahan yang lain. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. PS, kita tahu bahwa Tuhan mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. TSI. Sekarang kita boleh yakin bahwa bagi kita semua yang mengasihi Dia, jadi kuncinya saudara dan saya harus dalam posisi, harus dalam suatu keadaan mengasihi Tuhan. Lebih daripada apapun juga. Sekarang kita boleh yakin bahwa bagi kita semua yang mengasihi Dia, Tuhan selalu mengatur semua hal yang kita alami dan hadapi. Semuanya diatur. Terima kasih. Supaya hal-hal itu menghasilkan kebaikan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilihnya sesuai dengan rencananya. Nah, dari ayat ini kita tahu krisis sekecil apa, sebesar apa. Krisis seringan apa, seberat apa. Tetap Tuhan akan mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Tetap. Walaupun sekarang ini kita belum mengerti kenapa bisa begini keadaannya. Tapi kita percaya firman ini terjadi dengan luar biasa untuk hidup kita masing-masing. Nah, kebaikannya berupa apa? Ini yang kita harus cari. Coba lihat ayat 29-nya. Terima kasih Bapak. Kalau masih ada di antara kita hanya sekedar menggunakan Roma 8 ayat 28, lalu kita berkata, terima kasih Pak, terima kasih. Mengalami apa saja, menghadapi apa saja. Oh Tuhan, Kau tetap baik, rencanamu dahsyat. Betul. Tapi kebaikannya berupa apa? Sasarannya kemana? Ya, lihat ayat 29. Oh, ini ada ILT ayat 28, saya baca dulu ya. Ya, Indonesian Literature, apa ini? ILT, literatur, apa artinya saya lupa ya. Saya baca. Dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ayat 29-nya, ya, sebab mereka yang telah Dia kenal sebelumnya juga telah Dia pratetapkan serupa dengan gambar putranya, sehingga dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terjemahan baru ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, saudara dan saya adalah orang yang dipilih dari semula. Mereka juga yang juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya,
supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. TSI. Karena sejak semula Tuhan sudah mengenal dan mengasihi kita, dan Dia berencana supaya kita menjadi serupa dengan anaknya. Dan rencananya juga supaya Yesus menjadi anak sulung di antara banyak saudara-saudari. Nah, saudara, ini tujuan krisis. Ini kebaikan di balik krisis yang tadi kita sudah baca di ayat 28. Yaitu kita yang diizinkan masuk dalam krisis bentuk apa saja. Tuhan yang sudah menetapkan kita sejak semula. Sejak semula itu kapan? Ada dua hal. Dua waktu. Satu, sejak dunia belum dijadikan. Wih, itu lama sekali. Yang kedua, sejak kita belum lahir. Jadi Tuhan itu punya ketetapan dalam hidup kita. Tuhan itu punya keputusan dalam hidup kita. Bahwa kita akan dijadikan serupa dengan gambaran Yesus anaknya itu. Oke. Kata anak sulung. Ya, ini luar biasa. Dari mulai Injil Matius. Ya. Sampai Yohanes dan pertengahan kisah para rasul. Tuhan Yesus itu disebut anak tunggal Bapa. Ya, itu jelas. Perjanjian Baru, Matius, sampai kira-kira pertengahan lah, atau pasal 10, saya lupa, maafkan saya. Di kisah Rasul. Itu Tuhan Yesus disebut anak tunggal. Nah, sampai hari ini saya masih mendengar. Ada berapa hamba Tuhan, atau kalau ada orang suruh berdoa, menyebut anak tunggal Bapa. Maaf, itu salah. Begitu Tuhan Yesus naik ke surga, ternyata dia bukan anak tunggal, tapi anak sulung. Loh, kok bisa? Nah, ini kebenaran yang luar biasa. Apa bedanya anak tunggal dan anak sulung? Beda sekali. Kalau anak tunggal, anak satu-satunya. Tapi kalau anak sulung, berarti anak tertua dan punya adik-adik. Wih, luar biasa, saudara. Jadi begitu Tuhan Yesus naik ke surga, dia punya saudara. Itulah kita, adik-adiknya. Nah, karena dia kakak sulung, maka adik-adiknya harus mengikuti teladan kakak sulung tadi. Nah, kiranya supaya saudara tahu perbedaan antara anak tunggal dan anak sulung. Maka itu di dalam ayat 29 Roma 8 tadi, Yesus itu anak sulung karena kita adik-adiknya. Ini luar biasa. Coba kita lihat penetapan di kitab Ibrani. Ibrani 2 ayat 11. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak malu mengakui kami adik-adikmu. Padahal seharusnya Tuhan Yesus malu loh, saudara. Punya adik-adik model kayak kita begini, ampun dah. Ya. Saya baca kalimat terakhirnya. Itulah sebabnya Yesus tidak malu menyebut mereka, yaitu kita, saudara. Nah, kalau kita baca kalimat ini, boleh nggak saya berpikir, seharusnya dia itu malu loh ngakuin kita adik-adiknya. Lah model kayak begini kok. Maaf ya, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut kita ini saudara-saudaranya. AYT. Itulah sebabnya Yesus tidak malu menyebut mereka sebagai saudara-saudaranya. Sama BIS. Itulah sebabnya Yesus tidak malu mengaku mereka itu sebagai saudara-saudaranya. Oh, kalau TSI ayat 10. Cobaan ayat 10. Oh ya, Indonesian Literal Translation. Terima kasih. Ya. Udah? Ayat 10. Ya.
Tuhan sendiri yang sudah menciptakan segala-galanya. Dan semua ciptaan itu dibuat untuk memuliakan Tuhan. Karena itu tepat sekali bagi Tuhan untuk mendapatkan banyak anak, yaitu kita. Supaya kita hidup bersama Dia dalam kemuliaannya. Dan Tuhan memutuskan bahwa anak sulungnya, yaitu Yesus, harus layak menjadi Raja Penyelamat dan Perantara yang sempurna melalui penderitaannya bagi kita sebagai anak-anak angkat Tuhan. Jadi, baik Yesus yang membuat kita menjadi kudus, maupun kita yang dikuduskannya, sama-sama memanggil Tuhan Bapa kita. Oleh karena itu, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu, Yesus tidak malu menyebut kita sebagai saudara-saudarinya. Terima kasih. Saudara, kalau kita tahu seperti ini, tujuan Bapa kita selalu ikut bekerja dalam segala hal yang kita alami, yang baik maupun tidak baik, yang enak maupun tidak enak. Kenapa Dia turut bekerja di dalam krisis yang kita hadapi? Karena Bapa punya target lewat semua krisis, lewat semua permasalahan dalam hidup kita. Kita ini ditetapkan, diarahkan untuk menjadi serupa dengan kakak sulung kita. Terima kasih Tuhan. Maka itu jangan menghindari krisis. Hadapi. Oke, saya akan baca FAYH. Ya, makasih Suman. Kita yang sudah dikuduskan oleh Yesus, sekarang menjadi sebapa dengan Dia. Karena itu Yesus tidak malu menyebut kita saudaranya. Tadi siang saya melayani untuk 2 kelompok persekutuan doa kantor di Jakarta. Temanya bagus. Bersukacita di tengah badai. Wih, keren sekali. Nah, apa yang kita bahas? Tidak ada binatang lain selain Raja Wali yang bisa begitu bersukacita di tengah badai. Ya, Raja Wali itu Tuhan ciptakan. Wih, keren sekali. Mereka itu kalau mendengar suara badai, badainya masih jauh. Kalau mereka mencium aroma badai, wih, semangat mereka itu langsung bangkit, saudara. Hebat sekali Raja Wali. Nah, itu bedanya dengan ayam. Ayam itu nggak usah nunggu badai. Tutup panci jatuh, kerompiang. Mereka lari, ketakutan. Nah, itu anak ayam. Maka itu kita harus tahu. Kenapa di Alkitab begitu banyak contoh tentang Raja Wali. Karena memang burung yang satu ini luar biasa. Nah, jadi krisis itu ternyata Papa punya tujuan. Supaya kita menjadi seperti kakak sulung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hebat sekali Papa di surga kalau kita melihat fakta ini. Jadi, saya beri kesimpulan dulu. Kalau setelah kita tahu tujuan krisis, tujuan semua yang gak enak yang terjadi dalam hidup kita, supaya kita makin serupa seperti kakak sulung kita, saya beri kesimpulan. Maka mau tidak mau, sebagai orang-orang yang benar, murid-murid Tuhan Yesus, saudara dan saya, dengar kalimat ini, harus ketagihan krisis. Wih, apa itu? Iya, karena dengan krisis itu kita diubah. Dari waktu ke waktu menjadi seperti kakak sulung kita.
Ini luar biasa, saudara. Kalau kita memperhatikan fakta ini dalam hidup kita. Jadi, siap ketagihan krisis? Karena Tuhan akan membawa kita ke dalam kesempurnaan. Menjadi sama seperti Tuhan Yesus itu sendiri. Inilah yang Tuhan rindukan. Terjadi atas hidup kita semua yang percaya Dia. Ya, coba lihat Filipi 1 ayat 29. Ya, Filipi 1 ayat yang ke-29. Ini salah satu bentuk krisis itu ya. Salah satu bentuk krisis itu. Ya. Kita akan melihatnya. Ya. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan kita. Maka dalam perjalanan hidup kita harus menikmati hal-hal yang tidak enak. Tapi itu baik untuk kita masing-masing. Filipi 1:29. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuhan, Engkau sungguh dahsyat. Engkau sungguh ajaib atas hidup ini. Ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat. Sebab demi Kristus kamu telah dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. PS. Sebab Tuhan sudah memberi anugerah kepadamu bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tapi juga untuk menderita bagi Kristus. Ini kan krisis. Dalam penderitaan itu karunia loh, anugerah. TSI. Karena kebaikan hati Tuhan, Dia memilih kalian bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita demi kemuliaannya. ILT, ya, saya akan baca. Sebab demi Hamasiah, bagimu telah dianugerahkan tidak hanya untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk menderita demi Dia. Wih, luar biasa ini. Kalau kita percaya akan firman ini. Jadi kita nggak cuma diberi anugerah percaya, tapi anugerah untuk menikmati krisis. Mungkin lebih tepatnya kalau kita ganti kata menghadapi krisis. Lebih indah kalau kita ganti menikmati krisis. Karena krisis penderitaan itu anugerah. Saya nggak tahu berapa banyak yang berani berkata amin. Anugerah. Karena itu diberi. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya. Dari Lampung, dari Bogor, dari Singapura bilang amin. Puji Tuhan. Ya, ini di Facebook juga banyak berkata amin. Oh, puji Tuhan. Oh, terjemahan apa ini BM ya. Filipi 1 ayat 29. Semua itu berlaku karena kamu sudah diberikan oleh Tuhan anugerah untuk mengabdikan diri kepada Kristus, bukan saja dengan percaya kepadanya, tetapi juga dengan menderita baginya. Amin, haleluya, amin. Dari Samarinda, puji Tuhan. Wih, kita semua berkata amin. Untuk anugerah yang bukan cuma yang enak-enak, tapi anugerah menikmati penderitaan untuk Kristus. Nah, kita lebih jauh. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, itu artinya, woi, ada saudara kita ini, saya baru tahu, namanya menarik. Mana tadi? Arif Nur Hasan berkata, amin. Iya, puji Tuhan. Amin. Ada yang berkata, Rusdi, amin. Di balik krisis kemuliaan Tuhan dinyatakan betul.
Oke, saya lanjut. Menjadi serupa dengan Kristus. Ternyata kita stop, berhenti berbuat dosa. Wah, mendengar kata ini pasti hampir semua kita berkata, mana mungkin? Betul? Mana mungkin? Dari Nabire, amin, haleluya. Ya. Semuanya berkata, oi Cik Meling senang bisa gabung. Amin. Ya, Yati siapa ini nggak tahu. Nah, semua kita pasti akan berkata, mana mungkin kita bisa hidup berhenti berbuat dosa. Ternyata bisa. Ada ayatnya, ada firmannya untuk kita berhenti berbuat dosa. Maka itu krisis itu bagus. 1 Petrus 4 ayat 1. Ada yang komen dari Medan. Menikmati krisis dengan senikmat-nikmatnya. Dengan kekuatan dari Tuhan. Amin. Oke. Jadi 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang apa? Menderita secara fisik. Karena barang siapa telah menderita penderitaan fisik, ini loh ayatnya, ini firman Tuhan yang kita harus percaya. Ia telah berhenti berbuat dosa. Tidak ada ayat lain di seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan kita bisa berhenti berbuat dosa. Ternyata hanya waktu kita mau menderita secara fisik. Terjemahan yang lain, TSI. Jadi, kita perlu ingat bahwa Kristus menderita untuk kita. Ketika dia hidup sebagai manusia biasa, ya, di dalam dunia ini. Karena itu, hendaklah kita juga menguatkan diri kita dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Karena orang yang menderita karena mengikut Yesus juga sudah memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. Ya, BIS. Karena Kristus sudah menderita secara jasmani, kalian juga harus memperkuat diri dengan pendirian yang seperti itu. Sebab orang yang menderita secara badani tidak lagi berbuat dosa. Contoh ya, kapan suami istri stop bertengkar? Kapan suami istri stop bantah-bantahan? Kalau salah satu atau dua-duanya siap menderita, maaf dalam tanda kutip, karena kelakuan pasangannya yang menyakitkan, tapi yang satu tetap menikmati penderitaan itu. Kira-kira aman atau amen ini? Karena ketika pasangan kita memproses kita, membentuk kita, dan kita nggak terima, ribut saudara. Maka itu kita nggak menang-menang. Covid membuat manusia ingat Tuhan. Ingat Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Amin. Betul. Saya ulangi lagi ya. Suami istri yang siap menderita dalam tanda kutip karena kelakuan pasangannya, dan bisa menikmati penderitaan itu dengan senikmat-nikmatnya apa yang dibuat oleh pasangannya, walaupun tidak salah. Percaya enggak rumah tangga itu akan aman? Kata tadi kan saudara enggak perhatikan, walaupun tidak salah, tapi pasangan kita menyalahkan kita, menuduh kita. Jangan membalas. Nikmati dulu. Saudara, kalau kita salah, lalu kita disakiti, ya wajar kita terima. Memang aku yang salah. Tapi ini tidak salah. Tapi disakiti. Nah, ini untuk suami istri. Ternyata saudara, dosa itu berhenti. Tidak bisa bekerja di hidup kita. Ketika kita siap
untuk disakiti, untuk menderita secara fisik. Itu luar biasa. Jadi kita tahu sekarang tujuannya. Untuk apa? Untuk membuat karakter Yesus jadi nyata di hidup kita. Wih, ini luar biasa. Maka itu, jangan hindari krisis, jangan. Tapi juga jangan cari, ya, nikmati saja kalau itu datang. Ada maksud Tuhan. Semua saudara yang hari-hari ini harus isolasi mandiri, yang dinyatakan positif, jangan panik, jangan stres, jangan takut, nikmati waktu yang indah dalam hidup ini untuk kita bisa diam selama sekian hari hanya menikmati hadirat Tuhan. Nggak usah takut. Yang sembuh banyak kok. Yang sembuh, yang sehat setelah dinyatakan positif jauh lebih banyak daripada yang meninggal itu. Terima kasih. Ini ada yang mau menambahkan. Roma 8 ayat 18. Bagus. Saya akan baca ya. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Betul. Roma 8, 18 TSI-nya saya baca. Oleh karena itu, menurut saya, penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nggak sebanding, saudara. Kalau semua kita bisa menang dan menikmati krisis ini, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, nggak sebanding dengan penderitaan, kesakitan yang kita alami, nggak sebanding. Ini luar biasa. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Maka itu mulai hari ini, saudara, ubah mindset kita. Ubah pola pikir kita. Bahwa menghadapi krisis itu indah. Karena kita akan jadi serupa dengan Yesus. Dan kita diajar untuk berhenti berbuat dosa. Karena lewat penderitaan-penderitaan ini. Oke. Masalah ekonomi di masa pandemi. Memang pandemik ini membuat orang susah hidup. Kredit di bank. Aduh, mengerikan sekali. Tapi sebetulnya, saudara, nggak cuma karena pandemik ini. Karena ada perubahan zaman. Coba renungkan. Walaupun nggak ada pandemik, ternyata dunia kita ini mengalami perubahan yang drastis 180 derajat. Pernah baca tulisan berapa bulan yang lalu? Ternyata milenial ya itu membunuh. Loh, kok bisa? Milenial itu membunuh. Dunia sedang mengalami goncangan dalam masalah ekonomi ini. Contoh, nggak ada COVID pun, maka orang sudah mulai disiapkan kerja di rumah, online semuanya. Nggak tahu kapan, tapi rasanya nggak lama. Gedung-gedung tinggi, kantor-kantor itu ada ngalami pergeseran. Coba lihat dalam minggu ini saja, ya, yang paling sibuk itu Gojek, GrabFood, GoFood, ojol ngisi dia. Wih, geraknya luar biasa. Apalagi setelah semuanya harus tutup, tapi hanya boleh dibawa pulang. Saya tuh kalau melihat di jalan-jalan ya, lihat TV semuanya, bersyukur ada bisnis online ini.
Ya karena keadaan, kita nggak bisa memaksa. Lihat, gerai-gerai besar tutup. Orang sudah nggak pergi lagi, nggak perlu lagi pergi belanja ke mall, ke toko, kemana. Semuanya online. Nggak ada pandemik pun. Hidup harus berubah. Maka itu ketika awal-awal pandemik ini ada istilah yang aneh. New normal. Kenormalan baru. Yang sebetulnya itu abnormal. Ya tapi kita harus terima keadaan ini. Lalu bagaimana menghadapi keadaan ini? Siapkan mental. Mental apa? Kalau harus dinyatakan bangkrut, maaf. Karena keadaan. Ya sudah, nggak usah malu. Ya kita harus terima fakta ini. Karena situasinya sudah seperti ini. Kita nggak bisa nyalakan siapa-siapa. Ya sudah. Nah seringkali kita ngomong, lah nanti orang ngomong apa? Ya udah, hidup nggak usah tergantung karena orang ngomong apa. Kita harus terima fakta ini. Kita nggak tahu loh. Setelah pandemik ini lewat, dunia ini akan jadi seperti apa? Kita nggak bisa memprediksinya dengan jelas. Perubahannya luar biasa. Maka itu, dengan mengenal firman ini, krisis seberat apapun, Papa tetap bertanggung jawab untuk hidup kita. Percayalah itu. Nggak usah merasa takut. Semuanya akan mengalami perubahan. Kita ikuti saja. Nah, terus dalam krisis seperti ini, ekonomi, jadi kacau balau. Serius, saudara. Secara fakta ini menakutkan. Nah, jangan sibuk untuk menambah income. Maaf. Jangan sibuk untuk menambah pendapatan. Stop. Kalau di masa krisis seperti ini, ada orang-orang memaksa diri untuk menambah income, menambah untung, menambah pendapatan. Saudara makin stres. Terus bagaimana? Nah, kembali kepada prinsip Alkitab. Belajarlah untuk bisa berkata cukup. Saya ulangi. Belajarlah untuk bisa berkata cukup. Luar biasa. Kalau semua kita bisa berkata cukup, maka nggak perlu nambah income, nggak perlu nambah pendapatan. Tapi kita menurunkan prinsip gaya hidup. Cukup kan? Nah, apa itu kata cukup? Kata cukup itu ada di 1 Timotius 6 ayat 8. Coba kita lihat. Kata cukup itu ada di sini. 1 Timotius 6 ayat 8. Cukup. Nah, kalau saudara dan saya bisa berkata cukup, maka nggak ada krisis yang bisa mengalahkan kita. Ya, saya ulangi lagi. Jangan memaksa untuk menambah income, menambah pendapatan, ya menaikkan pendapatan, keuntungan. Jangan masa seperti ini. Tapi turunkan standar hidup kita. Ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. AYT. Jika sudah ada makanan dan pakaian, kita akan merasa cukup. Tetapi sedang ada pada kita makanan atau pakaian, biarlah kita berpada dengan itu. Jadi kalau ada makanan dan pakaian itu sudah cukup. Jadi kalau sudah ada makanan dan pakaian, cukupkanlah diri kita dengan itu. Artinya saudara, pokoknya nggak kelaparan dan nggak telanjang. Itu cukup. Saya ulangi lagi, di masa krisis seperti ini, jangan berusaha meningkatkan pendapatan, tambahan, income, keuntungan. Sudah, kita nggak bisa mikir itu. Situasinya tidak baik. Tapi cukupkanlah dengan apa yang ada. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya sudah, mau bagaimana lagi?
Nah, memang akan ada perubahan. Lalu yang punya toko bagaimana? Aduh, ya kita harus menyadari, minta hikmat Tuhan. Bagaimana bisnis kita di masa krisis ini? Dari Nabi Henokh saya bacakan. Cukupkanlah apa yang ada pada kita, tetapi carilah dulu kerajaan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, ini janji. Matius 6:33. Kalau kita bisa berkata cukup, dan kita rajin mencari kerajaan surga yang isinya cuma 3, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, maka selalu akan ada dalam hidup kita ini. Terjemahan The Message. If we have bread on the table, kalau kita masih ada makanan di meja, and shoes on our feet, atau kita masih bisa punya alas kaki, that's enough. Itu cukup. Puji Tuhan. Inilah hidup di tengah krisis. Udah. Jangan coba mau nambahi modal lagi para pebisnis dalam situasi seperti ini. Aduh, ngeri sekali kalau kita mau nambahi modal. Nggak ada gunanya. Ya, jadi turunkan standar hidup. Bukan menaikkan pendapatan karena situasinya. Percayalah, Bapa di surga akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita ini. Itulah kesetiaan Tuhan untuk hidup kita, karena Dia tetap bertanggung jawab untuk kita semuanya. Nikmatnya kalau bisa begitu, aduh, luar biasa. Ya, jadi ayo kita nikmati kasih Tuhan yang luar biasa itu. Karena kesetiaannya tidak habis-habisnya untuk dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Itu jaminan yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Oke, kita lanjut. Jadi siap ya menghadapi krisis ini, siap ya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau tetap setia kepada kami semua. Ya, kita lihat Yesaya 41 ayat 10. Di tengah krisis pun Dia tetap setia dan mau menolong, menjamin, menyertai, melindungi kita semuanya. Puji Tuhan, dari Gorontalo rasa cukup mengajarkan kita untuk lebih tahu dan bersyukur. Amin. Oke. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Terima kasih Bapak. Ini jaminan yang luar biasa. Janganlah takut. Ya udah, nggak usah takut. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Woi, puji Tuhan untuk janji yang luar biasa ini. Ya, PIS, jangan takut sebab aku menyertaimu. Jangan cemas sebab aku Tuhanmu. Engkau akan kuteguhkan dan kutolong, kutuntun dengan tanganku yang jaya. Luar biasa istilah ini. Jadi saudara, kalau Papa kita berjanji seperti ini, ya sudah. Kita nikmati saja. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memegang kita dengan tangan kanan kemenangannya. Inilah Papa kita yang luar biasa. Ada yang komen. Meskipun saya nggak tahu siapa ini ya. Toko kurang pembeli. Puji Tuhan saya bisa belajar firman. Ya, melalui Bapak Pendeta. Amin. Ya, ILT. Jangan takut. Karena aku bersamamu. Jangan memandang sekitar. Puji Tuhan. Karena akulah Elohimmu. Aku akan Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu. Ya, aku akan menopangmu
dengan tangan kanan kebenaranku. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Jadi, walaupun krisis ini makin ngeri, percayalah bahwa Bapa tetap ada dengan kita. Karena kita anak-anaknya. Dari Makassar ada komen, krisis memperjelas posisi kita. Bersandar pada Bapa atau kita bersandar pada yang lain. Betul, krisis ini yang membuat kita tahu makin kuat posisi kita. Nikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya dan tetap bernikmat ria bersama Yesus. Puji Tuhan dari Samarinda. Haleluya. Nah, saudara, ini ada kiriman dari Surabaya, Yohan Lukito. Di mana-mana sewa perkantoran hancur-hancuran. Betul, saudara. Aduh, jadi nggak ada pandemi pun. Dunia mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Kita harus menghadapi persiapan-persiapan ini. Ya, komen dari Nabire, pilihannya cuma satu. Percaya atau khawatir. Udah, begitu saja. Ayo mulai hari ini kita memilih yang benar. Supaya kita tidak terjerembab, tidak terjatuh. Tapi kita tetap semangat dalam hidup ini. Wah, kalau seperti itu, hidup ini luar biasa. Sungguh, hanya keindahan dan kenikmatan tiap hari. Walaupun berat sekali tantangan-tantangan di hari-hari ini, saudara. Maka itu lagi sekali, turunkan standar hidup kita. Turunkan. Mau berkata pas-pasan, enggak apa-apa. Pokoknya masih bisa makan dan tidak telanjang. Ya sudah, kita nikmati hidup itu. Wah, kalau kita seperti itu, kemenangan ada di pihak kita. Terima kasih Bapak untuk kesetiaanmu yang luar biasa itu. Keluaran 14 ayat 14. Janji Bapak kita ketika itu Israel betul-betul sedang krisis berat. Ya, krisis berat. Kita lihat Keluaran 14 ayat 14. Yahweh akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Semuanya sama terjemahnya. Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Ini jaminan yang Papa kita sediakan waktu itu. Kita tahu pengalaman Musa dengan sekian juta orang Israel. Mereka sudah bersukaria karena bebas dari perbudakan Mesir. Tiba-tiba tanpa mereka percaya, Firaun menyusul dengan kereta-kereta kuda dan kuda-kuda yang gagah perkasa. Israel kan jalan kaki. Saudara bisa bayangkan, mau sekuat apa orang lari dibandingkan kuda. Nah, apalagi situasinya di pinggir laut. Ini bukan kisah sekolah minggu, tapi ini kisah nyata. Begitu mereka lihat ke belakang, wih, debu bertebaran dan suara rap. Mereka tahu Firaun nyusul ini. Di depan mereka laut. Kiri kanan mereka padang gurun. Mau bagaimana? Mau larinya bagaimana? Saudara, Musa juga panik sebagai manusia. Tapi Musa mendengar suara Tuhan. Musa mendengar suara Tuhan. Maka itu Tuhan berkata, Musa, aku yang berperang ganti kalian. Kamu diam saja. Ya mau perang bagaimana? Israel gak ada persenjataan. Tapi tentara Firaun dan berkuda dengan lembing, tombak semuanya. Aduh. Versi membaca dengan mudah. Kamu tidak melakukan apapun. Yahweh yang akan berperang untukmu. Dan itu betul-betul terjadi. Ketika mereka diam dan menyerah, pertolongan datang dari atas. Tiba-tiba ada angin yang besar sekali.
dan angin itu jadi seperti pisau. Tapi logikanya saudara, pisau pun nggak bisa motong air. Betul tidak? Pisau pun tidak bisa motong air. Iya toh? Tapi ini angin yang datang dengan luar biasa. Laut itu terbelah. Ya, ada yang bilang itu fiksi. Ya terserahlah. Tapi kalau kita kan percaya, itu perbuatan tangan Bapa kita yang luar biasa. Dan Alkitab menulis, misalnya mujizat sudah terjadi, yaitu laut itu terbelah. Coba renungkan. Wajar nggak kalau dasar laut itu becek? Karena airnya baru dibelah. Coba mikir. Tapi kitab Keluaran 14 menulis, mereka berjalan di tanah kering. Wih, luar biasa. Saudara lihat mujizat. Air terbelah. Mereka jalan di tanah yang kering, padahal baru dibelah lautnya. Coba lihat di daerah-daerah kita. Kalau baru hujan sebentar saja, pasti genangan air ada dan becek. Ini kering. Mujizat yang ketiga. Tuhan pasang tirai. Entah dari kekuatan apa. Jadi ada tirai seperti angin, seperti debu. Nggak tahu. Untuk menghalangi tentara Firaun nggak bisa maju. Bayangkan mereka jalan kaki. Tentara Firaun naik kuda. Jadi ketika mereka sudah di laut itu, tiba-tiba ada batas yang Papa buat, saudara. Sehingga Israel jalan terus dengan cepat. Saya nggak tahu bagaimana paniknya mereka ya. Nah, Firaunnya nggak bisa maju. Terus, begitu semua sudah menyeberang, Tuhan angkat tirai itu. Tuhan angkat tangan yang kuat menahan air laut. Di kiri kanan mereka berjalan. Lalu tumpahlah kembali air itu. Saudara bisa bayangkan mujizat yang berikut? Coba merenung sebentar. Kita jalan, di kiri kanan kita dinding air. Ya, air laut. Nggak tahu berapa meter dalamnya itu. Dan tidak ada penyekat. Ih, bisa bayangkan nggak? Coba kalau kita noleh ke kiri, noleh ke kanan. Ini air. Kita mungkin lihat ikan-ikan berenang di kiri kanan kita. Wih, nggak bisa bayangkan kedahsyatan Tuhan itu. Saudara, krisis bisa Tuhan ubah jadi berkat. Ketika mereka menghadapi krisis di depan laut, di belakang tentara Mesir, kiri kanan padang gurun, mau lari kemana? Itulah Tuhan kita. Ada yang jawab dari Nabi, ngeri betul. Saya nggak bisa bayangkan loh. Mungkin kalau saya di situ saya nggak bisa jalan. Terpaku lihat kiri kanan air. Nggak ada dindingnya tapi nggak tumpah. Dan yang saya lewati ini kering. Bayangkan itu. Luar biasa Tuhan. Maka itu saudara percayalah. Di tengah krisis seperti ini. Papa tetap Papa yang baik buat kita semua. Terima kasih Papa. Terima kasih. Oh Papa, Engkau sudah pegang tangan kami begitu kuat. Terima kasih. Ini jaminan. Saudara-saudara yang dinyatakan positif COVID, jangan takut. Jangan takut. Nikmati. Kasih Tuhan luar biasa. Untuk hidup kita. Serius. Maka itu diam saja, Tuhan yang berperang. Apa yang kita bisa buat untuk COVID ini? Mengerikan sekali. Tuhan berperang ganti kita. Terima kasih Bapa. Untuk jaminanmu yang luar biasa itu. Jujur secara manusia, semua kita pasti takut. Tapi jangan sampai ketakutan kita mengalahkan
kepercayaan Tuhan atas kemuliaan yang luar biasa. Ayo sungguh-sungguh kita berharap. Ya, semua, lagi sekali semua yang sedang mengalami apa saja, nikmati saudara, nikmati. Jadi Papa tetap bertanggung jawab untuk kita semua. Maka itu kita nggak usah takut. Ayat terakhir. Krisis pernah melanda Daud. Tapi lihat 2 Samuel 5 ya, ayat 17. Oh, puji Tuhan, dari Las Vegas gabung. Ya, amin. Ini waktunya kita mengucap syukur dalam segala hal. Papa pasti memberi yang terbaik. Amin, Yung. Papa percaya ini. Jam berapa sekarang di Las Vegas ini, Yung? Ya. Puji Tuhan, kita boleh belajar. Ya, 2 Samuel 5 ayat 17. Maka itu di masa krisis pun jangan lupa ada Papa yang bertanggung jawab untuk kita. Udah? 2 Samuel 5 ayat 17 mulai. Adaan? Iya, betul. Ini ada komen dari Balikpapan. Kurang lebih seperti saat ini. Pembatasan di sana sini. Seolah-olah serba salah. Untuk ambil keputusan. Tapi kita percaya Tuhan Yesus Kristus tetap pegang kendali seluruh kehidupan kita. Dan kita tetap percaya kepadanya. Amin. Nah, ini krisis yang dihadapi Daud. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Mau diserang. Oh, komputernya error. Oke, nggak apa-apaan. Ketika Daud mendengar hal itu, mendengar hal apa? Dia akan diserang oleh seluruh orang Filistin. Lalu Daud pergi ke kubu pertahanan. Nah ini loh, di tengah krisis larinya kemana? ILT. Dan orang-orang Filistin mendengar bahwa mereka telah mengurapi Daud sebagai raja atas Israel. Dan semua orang Filistin datang untuk mencari Daud. Dan Daud mendengar dan turun ke kubu pertahanan. Ayat 18. Ya, ayat 18. Kita lihat. Ketika orang Filistin itu datang memencar lembah Refaim. Sudah jelas ini, musuh sudah dekat. Ayat 19. Ayo. 2 Samuel 5:19. Jadi pegangan kita di hari-hari yang menakutkan ini. Lagi sekali saya ulangi. Mari 2 Samuel 5:19. Ini menjadi pegangan kita di hari-hari yang menakutkan. Ketika pandemik ini kurang ajar betul si kunyuk itu. Membuat hidup jadi kacau. Tuhan lindungi kami semua dengan kuasa-Mu yang ajaib. Apa yang Daud lakukan ketika krisis itu terjadi? Bertanyalah Daud kepada Bapa di surga. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Yahweh menjawab, majulah, sebab aku pasti menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Oke, terjemahan yang lain naik. PS, ya. Daud bertanya kepada Yahweh, haruskah aku menyerang orang Filistin itu? Apakah engkau akan memberikan kemenangan kepadaku? Seranglah, jawab Yahweh. Aku akan memberikan kemenangan itu. ILT, ya. Ayat 19. Daud bertanya kepada Yahweh, katanya, apakah aku harus maju menghadapi orang-orang Filistin itu? Apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Dan Yahweh berfirman kepada Daud, pergilah, karena lihatlah aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampaikan firman ini kepada semua saudara kita yang sedang mengalami banyak masalah hari-hari ini. Masalah bisnis, masalah keluarga, masalah apa saja. Ingat,
tetap Bapa yang setia. Terima kasih Bapa untuk itu. Ayo, komunikasi kita dengan Bapa di surga tidak boleh putus. Terus kita komunikasi, selalu bertanya, kita dekat kepada Dia, kita menikmati hadirat-Nya, pelukan kasih Bapa atas hidup kita tetap ada. Ayo hari ini kita rileks sebentar, datang kepada Bapa, pandang wajahnya, nikmati hadirat-Nya, maka kuasa Tuhan akan nyata di hidup kita. Jadi krisis itu baik karena kita dibentuk menjadi sama seperti Yesus. Kita dilatih untuk berperang, jadi kita nggak perlu takut. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan ayo kita jadi pemenang dan bagikan firman ini kepada banyak orang di sekitar kita. Selamat menikmati kasih sayang Bapa di tengah krisis ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.